wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Apa kabar kalian hari ini? Semoga semua selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Nah, anak-anak, jam berapa ya hari ini? Kira-kira ada yang tahu nggak hari ini tuh pukul berapa? Ya, benar sekali, hari ini adalah pukul 8 pagi. Coba lihat itu jam dindingnya. Pukul 8 pagi. Anak-anak tahu tidak bentuk dari jam dinding itu berbentuk apa? Ya, benar sekali. Jam dinding itu berbentuk lingkaran. Nah, coba sebutkan benda lain yang berbentuk lingkaran. Ada apa saja? Banyak sekali ya benda yang berbentuk lingkaran ya. Hari ini kita akan membahas tentang lingkaran. Seperti yang sudah dicontohkan tadi, contoh lingkaran salah satunya adalah jam dinding. Selain jam dinding, ada juga bola, lalu ada juga roda, dan juga bola. Nah, semua ini berbentuk lingkaran. Jadi kita hari ini akan membahas materi tentang lingkaran. Nah, anak-anak semua ada yang tahu tidak apa itu lingkaran? Pengertian dari lingkaran. Oke, jadi lingkaran itu adalah kumpulan titik-titik pada bidang datar yang jaraknya sama terhadap satu titik tertentu. Nah, sekarang anak-anak semua sudah tahu pengertian dari lingkaran. Sekarang Ibu akan jelaskan apa saja unsur-unsur lingkaran. Unsur-unsur lingkaran yang pertama adalah namanya adalah titik pusat. Titik pusat itu berada pada pusat lingkaran. Jadi seperti ini contohnya. Ini dinamakan titik pusat. Seperti ini. Lalu yang kedua adalah diameter. Diameter adalah garis yang menghubungkan dua jari-jari yang melewati titik lingkaran. Garis ini disebut diameter. Diameter simbolnya adalah huruf D, D kecil. Lalu bagaimana cara mencari rumus diameter? Diameter adalah setengah dari jari-jari. Lalu yang ketiga. Yang ketiga, unsur lingkaran yang ketiga adalah jari-jari. Jari-jari seperti ini anak-anak. Jari-jari adalah garis tengah diameter yang melalui titik pusat dan berada di tengah-tengah titik pusat seperti ini. Ini namanya adalah jari-jari. Lambang dari jari-jari berbentuk R. Kita menyebutnya R. Seperti ini adalah jari-jari. Lalu rumus dari jari-jari itu adalah R sama dengan 2,5 kali D. Seperti ini ya anak-anak. Unsur yang keempat adalah busur. Busur ini, nah yang keempat ini adalah busur. Busur ini adalah garis yang berada pada tepi lingkaran dan berbentuk lengkung seperti ini. Ini namanya busur. Busur lingkaran. Nah, ini seperti ini adalah busur. Lalu yang kelima, unsur kelima adalah tali busur. Kalau tadi busur, sekarang adalah talinya. Jika busur tadi adalah garis lengkung yang berada pada tepi lingkaran, kalau tali busur adalah garis yang menghubungkan antara titik lengkung antara busur satu dengan yang lainnya. Ini disebut tali busur. Seperti ini. Selanjutnya adalah yang keenam. Unsur yang keenam adalah tembereng. Apa itu tembereng? Jadi tembereng itu, kita gambar dulu lingkaran. Tembereng itu berada di sini.
ini namanya adalah tembereng. Tembereng adalah daerah yang berada di dalam lingkaran yang dibatasi oleh busur. Tadi busur kan ini garis lengkung, berarti tembereng itu garis di dalam lingkaran yang dibatasi busur. Seperti ini. Di dalamnya ini disebut tembereng. Nah, lanjut yang ketujuh, yang terakhir adalah juring. Apa itu juring? Juring adalah daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh jari-jari. Jadi tadi ini garis tengah, titik pusat, ini jari-jari. Nah, juring itu berada di dalamnya. Di tengah-tengah ini adalah juring. Nah, ini namanya adalah juring. Jadi unsur-unsur lingkaran itu seperti ini ya anak-anak. Ada titik pusat yang pertama, yang kedua ada diameter, ketiga ada jari-jari, yang keempat busur, yang kelima tali busur, yang keenam tembereng, dan yang ketujuh adalah juring. Nah, sekarang Ibu akan menggambar lingkaran dengan unsur-unsur lingkaran di dalamnya, dan anak-anak bisa mengetahui apa saja yang berada di dalam lingkaran tersebut. Ini kita bisa gambar lingkaran, lalu kita tarik garis tengah. Nah, oke. Nah, di sini ada A, B, C, D, E, dan F. Nah, anak-anak, huruf R ini adalah titik pusat. Seperti tadi penjelasan Ibu sebelumnya bahwa titik pusat selalu berada di tengah lingkaran. Jadi R ini adalah titik pusat. Selanjutnya garis A ke C itu adalah diameter. Jadi ini menghubungkan melalui titik pusat. A, C adalah diameter. Lalu R ke C itu adalah jari-jari. Tapi jari-jari adalah setengah dari diameter. Jadi ini ke ini jari-jari. Lalu R ke B juga termasuk jari-jari. Lalu selanjutnya adalah D ke E. D ke E itu namanya adalah busur. Tadi lengkungan di tepi sisi lingkaran namanya adalah busur. Jadi D ke E itu adalah busur. Lalu sedangkan D ke E, garis yang menghubungkan ini dinamakan tali busur. Dan sebelah sini antara jari-jari B, R, dan RC kita arsir, ini namanya adalah juring. Jadi garis RBC itu adalah juring. Selanjutnya yang terakhir adalah tembereng. Tembereng itu ini anak-anak, bagian dalam garis lengkung dan tali busur. Itu namanya tembereng. Nah anak-anak, sekian penjelasan dari Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.